wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Zahra Hanung Karima dengan NIM akhir 033 dari Ilmu Kelautan kelas A. Nah, di sini saya akan melakukan olah data ekosistem mangrove. Yang pertama itu yang dibutuhkan adalah si Excel-nya dan juga datanya. Di sini sudah ada datanya dan di sebelah kanan itu sudah ada Excel-nya. Nah, eh, di Excel ini tuh yang pertama kita harus mengisi si site jurnalnya. Untuk kebetulan di sini tuh udah diisi. Dia tuh berada di Pulau Kemujan, Karimun Jawa, di Desa Kemujan pada tanggal sekian. Nah, lanjut aja. Lihat di data simulasinya ini kan dia ada tiga, tiga plot. Dan di mana satu plot itu terdapat tiga spesies. Di keliling batangnya ini tuh sebelumnya itu sudah saya tambahkan dengan 3 cm karena saya nimnya ganjil. Lanjut aja langsung di spesies yang di Excel ini, spesies 4 ini kita langsung ganti aja ke spesies yang pertama yaitu aduh, Rhizopora mucronata. Nah, ini untuk spesies pertama Rhizopora mucronata itu yang keliling batangnya ini tuh kita langsung copy aja dari si datanya. Lalu di copy paste di plotnya. Karena ini plot satu berarti di copy paste di plot satu. Lanjut ke plot 2. Itu langsung aja. Terus ini yang plot 3. Udah. Lalu ini tinggal di scroll aja. Dilihat nih. Nah, di hasilnya ini tuh dia berarti ada 7 pohon si 7 pohon dari rhizopora ini. Oke, terus habis itu ke spesies yang kedua itu ada Avicennia marina. Nah, sama ini tuh juga tinggal kita apa namanya? Copy aja di sini. Terus di copy si keliling ini. Nah, lanjut ke yang kedua. Terus ke ketiga. Lanjut, spesies yang ketiga itu ada Rhizopora apiculata. Nah, di spesies 5 ini kita ganti aja jadi si Rhizopora apiculata ini. Terus ini sama kayak yang tadi, langsung aja di copy. Hmm,
Ini kan udah nih. Berarti diketahui mereka itu di setiap plot itu terdapat 7 pohon, ya 7 dari spesies ini. Terus kalau udah dari GBH ini lanjut ke yang D. Nah, di D ini tuh dia adalah hasil dari si GBH ini. Pokoknya kalau kita di Nah, di sini kan bisa dilihat nih, tadi kan ada 3 spesies. Terus di ini diketahui kayak Rhizopora mucronata itu dia 70,89 itu di plot 1, terus di plot 2-nya itu 71,43, lalu di plot 3 itu ada 80, sekian. Di Avicennia marina juga 67, 74 dan 67 juga. Untuk Rhizopora apiculatanya juga 80, 84 dan 80,30. Lanjut terus ke yang ini si diameter, terus ini setelah kita ngehitung di Excel apa di GBH yang tadi tuh untuk di ininya tuh dia udah langsung ke apa namanya di ketemu gitu, pokoknya dia udah ada perhitungannya. Lanjut ke seedling. Nah, ini kan muncul begini nih. Seedling itu kita menghitung, seedling itu kita menghitung si anak-anaknya itu. Nah, di sini kan dia ada kayak nih jumlah seedling nih di data ini. Kita langsung masukin aja untuk yang Rhizopora mucronata, Avicennia marina, dan Rhizopora apiculata ini tuh untuk plot 1 tuh kita langsung maaf sebelumnya di GBH ini kan ya di sini kan tadi kita ada 3 spesies, berarti untuk kuadrat numbernya ini tuh kita ganti jadi 3. Nah, nah terus buat di seedling ini dia berarti kuadrat numbernya juga udah ganti jadi 3. Di plot 1 itu kita langsung tulis aja 7, 6, 4. Terus yang di plot 2 itu 9. Itu buat Rhizopora. Terus buat Avicennia-nya 5. Sama Rhizopora apiculatanya 3. Nah, terus habis itu di plot 3 tuh 8, 4, 5. Nah, untuk di sini tuh sebenarnya dia udah apa namanya ke keisi gitu loh. Cuman nggak tahu ini kenapa dia jadi gini. Nah, udah kelihatan kan? Untuk average-nya itu berarti dia 1700. Pokoknya dia nanti udah langsung kehitung rumus. Lanjut ke height-nya tinggi. Di sini kan ada ini 173 ini kita ganti jadi 172. Karena kita ngelihat dari si data simulasi kita ini dia itu ketinggian pohonnya itu 172 cm. Nah, lanjut. Kan di sini ada derajat ketinggian sama jarak pengukur. Nah, bisa dilihat di sini tuh untuk alfanya ini kita copy dari si derajat ketinggian ini. Eh, copy aja, terus ke paste. Nah, buat distance-nya itu dia di copy dari jarak pengukurnya. Dan di plot 2 dan 3 itu dia juga sama.
tinggal apa namanya copy paste aja dari si datanya ini. Wih, distance. Dah. Nah, nanti kan langsung ke apa namanya? Langsung dapat dijumlahkan nih eh, eh, untuk min apa namanya ini ya tuh bisa dilihat di sini. Terus kan dari ketinggian, terus sekarang ke sampah. Di ini tuh kita apa namanya menghitung sampah yang ada di daerah sekitar apa namanya mangrove-nya itu. Nah, ini di sampah di plot satu itu kan di sampah itu dibedakan tiga, yaitu sampah kecil, sampah sedang, dan sampah besar. Kita langsung tulis saja buat di apa namanya plot satu untuk ini tuh langsung saja sampah kecilnya 6, terus 4, 6. Nah, lalu di plot 2 itu jenis sampahnya itu yang kecil 5, sedang 7, besarnya 4. Untuk di plot 3 itu dia kecilnya 3, sedangnya 7, besarnya 5. Nah, kan udah. Terus dia itu nanti was index-nya tuh langsung ke hitung sendiri di mana average-nya itu dia rata-ratanya itu 36,67. Di mana untuk rata-rata dari sampah kecilnya ini tuh ada 5, sampah sedangnya itu ada 6, dan sampah besarnya itu ada 5. Nah, untuk yang ini itu dia eh, apa namanya jumlah tebangannya itu dilihat dari ini nih. Plot satu, plot 2, plot 3. Langsung aja berarti untuk number of catwood sekarang itu untuk di plot satu itu di 4, plot 2 itu 5, dan plot 3 itu 7. Nah, udah nanti bakal langsung eh, apa namanya ada hasil akhirnya ini. Lanjut ke substrat. Substrat itu kita lihat di jenis substrat yang ini di mana di apa namanya tadi di apa namanya Pulau Kemujan di Karimun Jawa itu substrat di mangrove-nya itu adalah lumpur berpasir. Ini tuh kita langsung ketik aja berarti untuk di plot satu itu lumpur berpasir, plot 2 itu juga lumpur berpasir, dan plot 3 itu juga lumpur berpasir. Kalau udah, nah setelah substrat itu di sini ada vegetasi. Di mana vegetasi itu di sini kan dia kosong, dia nggak keisi. Berarti vegetasinya itu dia lebih dari 16. Nah, untuk di sini nih kan kelihatan nih, dia keisi kayak Rhizopora mucronata segini, Avicennia segini. Karena dilihat dari ininya tadi tuh, dia itu rata-rata semua itu lebih dari diameternya itu lebih dari 16. Untuk vegetasi totalnya itu didapatkan hasilnya segini. Lalu kita ke coverage. Di coverage ini
kita lihat di tutupan kanopi. Di mana total pixelnya ini tuh kita ubah ini kan masih 159 bla bla bla. Kita lihat di datanya ini, kita copy aja. Terus kita ganti di ini tuh kita ganti ini. Nah, nah otomatis di pixel totalnya ini tuh dia akan ganti sesuai yang kita ganti ini tadi. Ini kan ada plot 1, plot 2, plot 3 yang masih kosong ini. Kita isi aja dari pixel kanopinya ini. Dimana buat plot 1 itu ya langsung di copy aja. Ini lanjut ke yang plot 2. Terus ke plot 3. Nah, nanti dia langsung bakal apa namanya muncul si coveragenya ini. Gimana? Ini kan apa dihasilkan tuh 75,79. Terus habis dari coverage ini itu ada data. Nah, di data ini tuh kita bisa ngelihat si data dari semuanya tadi di mana tadi kan di Pulau Kemujan, Karimun Jawa. Untuk plot 1 itu dia tuh kan ada 3 plot tadi. Terus di sini bisa dilihat nih kayak tipe substratnya, coveragenya, terus tinggi, diameter dan lain-lain. Kayak untuk plot 1 tipe substratnya itu lumpur berpasir dan coveragenya itu 75,11%. Buat tingginya itu dia 8,85 meter. Begitu juga dengan si plot 2, plot 3 dan plot-plot lainnya nanti. Kan ini kan udah selesai sampai data. Terus bisa nih dilihat di awal tadi sebelum GBH itu kan ada ini kan. Nah, ini tuh kayak kesimpulan dari semua yang udah diolah tadi tuh. Di mana dia itu di- apa namanya? Di sini ini kenapa dia kosong? Karena emang vegetasinya tadi kan nggak ada yang di bawah 16 kan. Nah, makanya dia kosong. Terus di ini yang tree community itu yang vegetasinya di atas 16, diameternya di atas 16 tadi, kelihatan nih kayak eh gimana di Pulau Kemujan, Karimun Jawa itu dia didominasi oleh spesies Rhizopora apiculata dengan basal areanya itu 1988,29 sekian dan tingginya itu 8,31 dan density-nya tuh 2100 buat diameternya. Nah, ini tuh kita bisa lihat kesimpulan dari data yang udah kita olah tadi. Mungkin eh, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk olah data kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.